sahabat Bunda yang dikasihi Allah, gimana kabarnya nih? Semoga kita selalu baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini dengan ditemani oleh teman saya dari Pendidikan Keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma, kita akan membahas suatu tema yang menarik nih teman-teman, tentang bertindak dengan suara hati. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan kenalan dulu dengan Mbak Cantik di sebelah saya ini. Halo teman-teman yang terkasih, perkenalkan nama saya Agnes Oknomia Lorenika atau orang lebih sering menyebut saya dengan nama panggilan Agnes. Nah, teman-teman, berbicara mengenai suara hati, pasti teman-teman di sini sudah nggak asing lagi ya tentunya dengan suara hati. Mungkin saat kita sedang curhat, bercerita, itu seringkali teman kita memberi tanggapan. Coba deh dengerin dulu suara hati kamu udah bener atau belum. Nah, di sini kita pasti sadar dan tahu bahwa suara hati itu adalah suara yang paling benar. Nah, untuk itu teman-teman di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melatih bagaimana cara mendengarkan suara hati dengan baik. Oke, tapi sebelum lebih jauh ya membahas tentang bagaimana cara membangun dan segala macamnya, nih saya mau tanya dulu sama Kak Agnes. Kenapa Kak Agnes memilih tema bertindak dengan suara hati? Apakah ada suatu fenomena atau keprihatinan yang terjadi seperti itu? Nah, tentunya ada ya Kak Tessa. Berangkat dari pengalaman pribadi saya ketika dulu saya masih SD, SMP, bahkan SMA, saya ini mempunyai kebiasaan yang bisa dibilang buruk gitu. Karena ketika ujian, saya itu udah stuck, merasa nggak bisa berpikir. Itu saya seperti ada bisikan gitu ya teman-teman. Udahlah nyontek aja daripada nanti kamu ready, ngulang, terus wah itu akan membuat pusing dan kita harus berpikir lagi gitu. Itu bener-bener godaan ya teman-teman. Lalu di sisi lain ada suara lain juga berkata dalam diri saya, nggak usah, kerjain aja semampu kamu, yakin aja, percaya diri sama diri kamu, daripada nanti nyontek terus ketahuan, nah malah kamu masuk buku hitam, malah lebih bahaya resikonya. Nah, padahal suara ini tuh udah jelas ya berbicara dalam diri saya, Mbak Tessa. Cuma kok sayangnya saya ini lebih memilih untuk mencontek ternyata teman-teman. Wah, sayang sekali ya. Nah, di situ saya akhirnya mencontek dan ternyata dari perbuatan saya yang tidak jujur tadi, saya menjadi kebiasaan berbuat tidak jujur gitu. Lalu ketika saya dimintain tolong oleh adik kelas saya atau adik saya sendiri di rumah, itu saya nggak bisa mengajari. Jadi tanggapan mereka seperti ini tentunya. Loh, kemarin kok bisa naik kelas, kemarin kok bisa juara, kok nggak bisa ngajarin. Nah, di situ saya seperti terpukul ya. Wah, saya ini benar-benar nggak jujur ini karena perbuatan saya yang tidak jujur, tidak mendengarkan suara hati tadi. Akhirnya saya nggak bisa mengerjakan soal ketika bertemu soal itu lagi. Nah, selain itu dulu saya juga pernah nih Kak Tessa berbicara dengan adik saya. Waktu itu diskusi sharing-sharing sore hari gitu. Nah, suara hati itu juga sering muncul ketika kita lagi di jalan itu misalnya di lampu merah itu ya Kak Tessa, sering banget kita menjumpai seorang tunawisma gitu ya. Kita kadang ingin memberikan sebagian milik kita tuh pengen banget ngasih, tapi di situ kayak ada rasa tapi ini uangku cuma segini, nanti kalau aku ngasih habis aku jajan apa. Tapi di situ saya kita ingin memberi, cuman akhirnya lampu hijaunya ya udah hidup, jadi udah jalan, terus akhirnya timbullah rasa penyesalan. Nah, disitulah kadang suara hati itu seringkali terlintas dalam hidup kita begitu Kak Tessa. Jadi alasan saya mengajak teman-teman untuk membicarakan tema ini adalah seperti itu tadi. Oke, jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi ya. Waduh, ya, ini udah pasti tema yang sangat menarik nih untuk dibahas secara lebih mendalam karena datang dari pengalaman pribadi sendiri. Nah, tapi Kak, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana tanggapan Kakak mengenai ada beberapa orang nih yang mengatakan, ya mau gimana lagi, emang udah takdirnya, udah kejadian. Ya bener banget, sering banget ya kita menjumpai orang-orang di sekitar kita yang berbicara seperti itu, mengungkapkan perasaannya. Bahkan mungkin kita sendiri atau teman-teman sendiri juga sering begitu ya. Udahlah takdir, ngapain dipikirin, emang gini kenyataannya, udah jadi kayak merasa down gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita perlu tahu nih bahwa Allah dalam
kitab Kejadian bab 1 ayat 26 itu sudah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia itu diberikan kehendak bebas ya. Di situ sudah dijelaskan bahwa kuasailah seluruh bumi. Berarti Tuhan itu memberikan suatu kebebasan kepada kita. Kebebasan untuk memilih. Nah, kita sebagai manusia yang mempunyai akal budi, moral, harusnya bisa bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan Allah kepada kita. Bertanggung jawabnya dengan apa? Itu tadi, dengan memutuskan segala sesuatu melalui suara hati, suara yang dibisikkan oleh Tuhan itu sendiri. Begitu Kak Tessa. Wah, menarik sekali ya. Jadi intinya Tuhan itu memberikan kehendak bebas sebenarnya kepada kita manusia, benar. tapi tergantung gimana kitanya nih menjalankannya seperti apa. Jadi kita perlu juga untuk memiliki tanggung jawab atas kebebasan itu, dan tentunya mau mendengarkan suara hati Tuhan. Kak, omong-omong nih, gimana sih caranya supaya kita bisa mendengarkan suara hati yang baik, supaya suara hati yang baik tuh bisa lebih keras suaranya daripada suara-suara jahat yang lain yang ada di belakang kita, biar kita lebih mudah mendengarkannya. Itu gimana caranya? Ya, benar banget. Bener banget ya yang disampaikan Kak Tessa tadi, bagaimana caranya supaya suara hati yang baik ini lebih keras bicaranya. Betul. Daripada suara hati yang jahat itu tadi ya teman-teman. Bahkan Rasul Paulus sendiri juga menyadari bahwa adanya pergulatan antara suara hati yang baik dan suara hati yang jahat. Nah, bagaimana supaya suara hati yang baik ini lebih keras bicaranya, begitu. Banyak banget ya teman-teman. Yang pertama tadi seperti yang dari pengalaman saya sendiri, kebiasaan tidak jujur. Nah, kebiasaan tidak jujur ini membuat suara hati lambat laun itu semakin jauh, semakin letaknya itu semakin jauh sekali. Jadi kita sulit mendengarkan gitu, karena udah terbiasa dengan mendengarkan suara yang buruk itu tadi. Nah, bagaimana supaya kita mengembalikan supaya kita bisa mendengarkan suara hati yang baik itu? Itu tadi banyak banget Kak Tessa caranya. Bisa dengan berdoa, berefleksi, berbuat baik, lalu kita hidup di lingkungan yang positif gitu. Kalau misalnya kita tahu itu lingkungan yang tidak baik, kita jauhi, begitu teman-teman. Bukan kita harus menjudge, kamu buruk gini, jangan ya teman-teman, itu gak baik banget. Jadi mending kita jauhi itu bukan berarti kita memusuhi, begitu ya. Kita harus lebih memilih hidup di lingkungan yang positif. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita bisa melatih suara hati kita supaya lebih diperhalus, lebih perjelas lagi, supaya ketika kita sedang bergulat ingin memutuskan sesuatu, itu suara hati kita yang dari Tuhan itu pasti lebih jelas berbisik dalam diri kita. Nah, mungkin untuk sahabat-sahabat Katolik sendiri ya, Kak Tessa mungkin bisa, nggak mungkin lagi sih, harus sering-sering mengikuti perayaan Ekaristi, aktif kegiatan di gereja begitu. Atau malah ini Kak Tessa ya, kalau malam minggu itu biasanya anak muda malah males ya ke gereja. Kak Tessa sendiri kayak gitu nggak? Sometimes. Wah, gawat banget ya ini ya teman-teman. Harus ini sih, kita harus rajin-rajin ke gereja, aktif gitu. Kita melayani Tuhan, karena dengan melayani Tuhan, suara hati itu akan lebih jelas dalam diri kita, karena kita sendiri sudah menjadi sahabatnya, begitu Kak Tessa. Oke, jadi tadi udah banyak banget ya pesan-pesan yang disampaikan untuk membangun suara hati dalam diri kita, yang mulai dari Ekaristi, terus mulai aktif pelayanan ya. Buat teman-teman di sini yang mungkin jarang pelayanan, mungkin bisa lebih diaktifin lagi ya supaya suara Tuhan itu lebih bisa terdengar. Nah, kita ini sungguh diteguhkan sekali ya dengan percakapan dari Kak Agnes. Dan saya sendiri menyadari nih, kadang sering kesulitan mendengarkan suara hati, dan ternyata PR-nya adalah kita harus lebih mendengarkan diri pada Tuhan, hidup dengan nilai-nilai yang positif. Oke, tapi omong-omong nggak sadar ya, waktu kita udah hampir selesai nih. Jadi untuk itu saya dan Kak Agnes juga berharap nih buat teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai saat ini, supaya mulai dari sekarang nih, mulai belajar untuk mendekatkan diri, untuk memelihara suara hati dengan cara ya kita menanamkan nilai positif dari Tuhan, aktif pelayanan, dan juga dengan kita bisa mendengarkan suara hati ini, diharapkan juga kita bisa mengambil nih suatu keputusan yang benar, karena suara hati itu bisa menuntun kita kepada suatu keputusan yang benar ketika kita harus memilih ya. Iya, benar banget. Untuk menutup perbincangan kita hari ini, kita akan menutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak. Saya persilahkan. Terima kasih Kak Tessa. Untuk teman-teman dan Kak Tessa, mari kita menutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu karena Engkau telah membimbing kami dari awal perbincangan hingga akhir hari ini. Ya Tuhan, sebagai manusia kami seringkali menyadari bahwa kami melupakan Engkau, meninggalkan Engkau, bahkan tidak peduli. Ingatkanlah kami ya Tuhan ketika kami menjadi manusia yang tidak jujur, sombong, supaya kami lebih mendekatkan diri dengan Engkau. Ya Tuhan, melalui perbincangan kami hari ini mengenai suara hati, berkatilah apa yang sudah kami bicarakan pada hari ini, dan berkatilah juga aksi-aksi konkret yang telah kami bangun, supaya kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, doa yang jauh dari kesempurnaan-Mu ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Kak Agnes yang sudah menutup pertemuan kita hari ini, perbincangan kita dengan berdoa yang sangat kusyuk dan semoga bisa semakin meneguhkan kembali ya. Nah teman-teman, semoga apa yang sudah saya bincangkan dengan Kak Agnes tadi bisa menjadi suatu berkat ya untuk kita semua, bisa menjadi suatu pembelajaran yang baru, bisa menjadi suatu prinsip-prinsip yang baru yang bisa kita tanamkan dalam hidup. Nah untuk itu saya dan Kak Agnes pamit undur diri dan sampai jumpa di perbincangan kita yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dadah!